Ada sebuah rahasia besar, mengapa rezeki seseorang terasa terus mengalir meski hidupnya sangat sederhana. Sementara, di sisi lain, ada yang bergelimang harta, namun hatinya selalu merasa sempit dan terus kekurangan. Padahal, Allah telah menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Dan janji Allah tidak pernah dusta. Tetapi, seringkali manusialah yang salah memahami makna syukur itu sendiri. Syukur bukanlah sekadar ucapan alhamdulillah yang meluncur dari bibir setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Karena syukur yang sejati adalah kesadaran hati yang dalam bahwa setiap nikmat, sekecil apapun, berasal dari Allah semata. Banyak orang mengira dirinya sudah bersyukur karena sering mengucapkan kalimat pujian, padahal hatinya masih penuh keluhan, perbandingan, dan rasa tidak puas terhadap ketentuan Allah. Syukur yang benar dimulai dari pemahaman bahwa rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kesehatan, waktu, keluarga, ketenangan jiwa, dan kesempatan untuk beribadah. Ketika seseorang hanya mengukur rezeki dari jumlah harta, maka ia akan mudah lupa bersyukur saat Allah memberinya nikmat dalam bentuk lain. Allah mengajarkan kepada kita bahwa nikmat yang paling besar adalah iman. Namun seringkali, nikmat ini justru paling jarang disyukuri. Syukur sejati lahir dari hati yang mengenal Tuhannya. Karena orang yang mengenal Allah akan memahami bahwa apapun yang datang adalah bentuk kasih sayangnya. Banyak manusia merasa hidupnya sempit bukan karena kekurangan rezeki, melainkan karena sempitnya cara pandang terhadap nikmat Allah. Syukur bukan menunggu kaya, tetapi justru jalan agar keberkahan datang lebih dulu sebelum kekayaan itu sendiri. Orang yang bersyukur akan melihat sedikit sebagai cukup, sementara orang yang tidak bersyukur akan melihat banyak sebagai kurang. Dalam Al-Quran, Allah tidak berjanji menambah rezeki bagi orang yang bekerja keras semata, tetapi bagi orang yang bersyukur dengan benar. Ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci spiritual yang membuka pintu rezeki yang tidak terlihat oleh mata. Syukur juga bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima dengan lapang apa yang Allah tetapkan sambil terus berikhtiar dengan cara yang halal. Ketika hati menerima, maka jiwa menjadi tenang. Dan ketenangan inilah yang sering menjadi sebab datangnya rezeki yang tidak tersangka-sangka. Banyak orang kehilangan keberkahan bukan karena dosanya besar, tetapi karena ia meremehkan nikmat kecil yang Allah berikan setiap hari. Mengeluh atas hal-hal kecil dapat menutup pintu syukur yang besar. Setiap tarikan napas adalah rezeki. Setiap detak jantung adalah pemberian. Namun, jarang sekali kita mensyukurinya dengan sungguh-sungguh. Orang yang benar-benar bersyukur tidak sibuk menghitung apa yang tidak ia miliki, tetapi fokus menjaga apa yang sudah Allah titipkan. Syukur juga melatih hati untuk tidak iri terhadap rezeki orang lain, karena ia yakin bahwa pembagian Allah selalu adil dan penuh hikmah. Ketika iri tumbuh, syukur pun perlahan menghilang. Syukur mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dari sisi rahmat, bukan hanya dari sisi ujian. Bahkan, dalam kesulitan pun terdapat nikmat yang tersembunyi bagi orang yang mau merenung. Banyak orang baru belajar bersyukur setelah kehilangan. Padahal, syukur yang benar seharusnya hadir sebelum nikmat itu dicabut. Allah tidak membutuhkan syukur kita. Kitalah yang membutuhkan syukur agar hati tidak rusak oleh ketamakan. Syukur yang benar membuat seseorang rendah hati, karena ia sadar semua yang dimiliki hanyalah titipan sementara. Orang yang bersyukur tidak sombong saat diberi dan tidak putus asa saat diuji. Syukur mengikat nikmat agar tidak pergi, karena nikmat yang tidak dijaga dengan syukur akan mudah hilang. Ketika seseorang mulai membiasakan diri melihat kebaikan dalam setiap keadaan,
maka Allah akan menambahkan kebaikan yang lain sebagai balasan. Syukur juga melatih kita untuk percaya penuh kepada rencana Allah, meski tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Inilah pondasi awal agar rezeki tidak hanya datang, tetapi juga membawa ketenangan. Tanpa pemahaman ini, syukur hanya akan menjadi ritual lisan tanpa kekuatan rohani. Maka, sebelum berharap rezeki melimpah, perbaikilah terlebih dahulu cara kita memaknai dan menjalankan syukur itu sendiri. Karena dari sinilah pintu keberkahan pertama kali dibuka. Syukur yang benar tidak berhenti pada satu sisi saja. Syukur yang utuh harus hidup di dalam hati, terucap melalui lisan, dan tercermin nyata dalam perbuatan sehari-hari. Syukur dengan hati adalah pondasi paling dasar, yaitu ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa semua nikmat datang dari Allah, bukan semata hasil kecerdasan, kerja keras, atau keberuntungan dirinya sendiri. Hati yang bersyukur tidak mudah mengeluh, karena ia melihat setiap keadaan sebagai bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Ketika hati sudah dipenuhi rasa syukur, maka rasa iri, dengki, dan kecewa berlebihan perlahan akan sirna. Syukur dengan lisan adalah pengakuan terbuka bahwa Allah adalah sumber segala nikmat. Biasakan mengucap Alhamdulillah bukan hanya saat mendapat kabar baik, tetapi juga ketika diuji. Ucapan syukur yang keluar dari lisan bukan sekadar rutinitas, melainkan doa yang mengundang ketenangan dan keberkahan. Lisan yang bersyukur akan dijaga dari keluhan yang berlebihan, karena setiap keluhan yang tidak perlu dapat menghapus rasa syukur tanpa disadari. Orang yang menjaga lisannya akan lebih mudah merasakan nikmat yang sebelumnya terasa biasa saja. Syukur dengan perbuatan adalah bentuk tertinggi dari rasa terima kasih kepada Allah, yaitu menggunakan nikmat sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah memberi harta, maka syukur diwujudkan dengan menunaikan zakat, bersedekah, dan menjauhi jalan yang haram. Ketika Allah memberi kesehatan, maka syukur ditunjukkan dengan menjaga tubuh dan menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Ketika Allah memberi waktu luang, maka syukur tampak dari bagaimana waktu itu dimanfaatkan untuk hal yang bernilai, bukan dihabiskan dalam kelalaian. Banyak orang mengaku bersyukur dengan hati dan lisan, tetapi lupa membuktikannya dalam perbuatan. Padahal, nikmat yang tidak dijaga dengan amal akan kehilangan keberkahannya. Allah tidak melihat seberapa banyak kita mengucap syukur, tetapi seberapa sungguh kita menjaga nikmat yang telah diberikan. Syukur dalam perbuatan adalah bukti bahwa kita layak ditambah nikmat, karena kita mampu mengelola titipan Allah dengan amanah. Ketika ketiga unsur syukur ini bersatu, maka kehidupan seseorang akan berubah secara perlahan namun pasti. Rezeki yang datang mungkin tidak selalu dalam bentuk bertambahnya angka, tetapi bertambahnya kecukupan, ketenangan, dan rasa cukup. Dalam hati, orang yang bersyukur dengan utuh akan merasakan hidupnya lebih ringan, karena ia tidak terbebani oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Ia bekerja dengan tenang, berusaha dengan jujur, dan menerima hasil dengan lapang dada. Syukur yang hidup di hati akan menjaga niat. Syukur di lisan akan menjaga ucapan. Syukur dalam perbuatan akan menjaga langkah. Inilah keseimbangan yang membuat rezeki tidak hanya datang, tapi juga menetap. Tanpa keseimbangan ini, rezeki bisa datang, namun cepat pergi, karena tidak disambut dengan cara yang benar. Allah mencintai hamba yang tahu bagaimana menghargai pemberiannya. Ketika kita mulai membiasakan diri bersyukur dalam setiap aspek kehidupan, maka Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Rezeki bisa datang melalui jalan yang sederhana, namun terasa cukup dan menenangkan. Inilah rahasia mengapa syukur seringkali menjadi sebab datangnya kelapangan hidup. Karena pada hakikatnya, Allah menambah nikmat bukan hanya untuk menguji kelalaian, tetapi untuk menguji kesungguhan syukur hambanya. Banyak orang merasa dirinya sudah bersyukur, namun tidak menyadari bahwa ada sikap-sikap kecil yang justru menghalangi datangnya keberkahan rezeki.
Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah membandingkan nikmat yang dimiliki dengan nikmat orang lain. Perbandingan ini perlahan mengikis rasa cukup dan menggantinya dengan rasa iri yang tersembunyi. Ketika hati sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain, maka nikmat yang ada di depan mata menjadi terasa tidak berarti. Kesalahan berikutnya adalah bersyukur hanya ketika keadaan sedang lapang, tetapi lupa bersyukur saat berada dalam kesempitan. Padahal Allah menguji syukur bukan hanya pada saat diberi, tetapi juga pada saat ditahan. Banyak orang mampu mengucap alhamdulillah ketika rezekinya bertambah, namun sulit mengucapkannya dengan tulus ketika rezeki terasa sempit. Disinilah letak ujian yang sebenarnya. Ada pula kesalahan dalam bentuk mengeluh yang berlebihan, bukan untuk mencari solusi, tetapi sekadar meluapkan kekecewaan. Keluhan yang terus-menerus dapat menutup pintu syukur karena hati menjadi fokus pada kekurangan, bukan pada nikmat yang masih tersisa. Mengeluh tanpa kesadaran seringkali menjadi kebiasaan yang dianggap wajar, padahal ia perlahan merusak kepekaan hati terhadap karunia Allah. Kesalahan lain yang sering diremehkan adalah menunda kebaikan padahal mampu melakukannya. Ketika seseorang menunda sedekah dengan alasan menunggu lebih kaya, ia lupa bahwa rezeki justru sering datang setelah berbagi. Menunda kebaikan sama saja dengan menunda rasa syukur dalam bentuk perbuatan. Padahal Allah menilai kesungguhan hati dari apa yang dilakukan sekarang, bukan dari rencana yang belum tentu terwujud. Sebagian orang juga keliru dalam memaknai syukur dengan merasa aman dalam zona nyaman, sehingga enggan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Ia merasa cukup dengan apa yang ada, namun lupa bahwa syukur seharusnya mendorong kita untuk menjadi lebih baik, bukan berhenti berusaha. Syukur yang benar tidak melahirkan kemalasan, tetapi melahirkan semangat untuk menjaga amanah nikmat Allah. Kesalahan berikutnya adalah memanfaatkan nikmat dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ketika Allah memberi harta tetapi digunakan untuk hal yang melalaikan dan mendekatkan pada maksiat, maka nikmat itu kehilangan keberkahannya. Begitu pula ketika Allah memberi waktu dan tenaga, namun dihabiskan untuk hal yang sia-sia, maka waktu itu tidak lagi menjadi rezeki yang bernilai. Nikmat yang digunakan tanpa kesadaran akan tujuan akhirnya akan menjadi beban di kemudian hari. Ada juga orang yang bersyukur secara lisan, namun hatinya dipenuhi prasangka buruk kepada Allah. Ia mempertanyakan mengapa hidupnya tidak seperti orang lain, seakan lupa bahwa setiap takdir membawa pelajaran yang berbeda. Prasangka buruk ini sering tersembunyi dalam doa-doa yang dipenuhi tuntutan, bukan kepasrahan. Ketika hati tidak ridho, maka syukur hanya menjadi formalitas. Kesalahan lainnya adalah melupakan peran doa dalam menjaga rezeki. Banyak orang bekerja keras, bersyukur secara lahiriah, namun jarang memohon kepada Allah agar nikmat itu dijaga dan diberkahi. Padahal, rezeki tidak hanya perlu dicari, tetapi juga perlu dirawat dengan doa dan ketawakalan. Tanpa doa, hati menjadi mudah sombong dan lupa kepada Sang Pemberi. Ada pula kesalahan dalam menganggap rezeki hanya milik diri sendiri, sehingga enggan berbagi dan takut berkurang. Ketakutan ini muncul karena kurangnya keyakinan bahwa Allah Maha melipat gandakan. Padahal, berbagi tidak pernah mengurangi rezeki, justru membersihkan harta dan melapangkannya. Orang yang takut berbagi sejatinya belum sepenuhnya percaya pada janji Allah. Kesalahan terakhir yang sering tidak disadari adalah mengabaikan nikmat kecil sambil menunggu nikmat besar. Padahal, nikmat besar lahir dari cara kita menjaga nikmat kecil. Ketika seseorang meremehkan hal-hal sederhana, maka Allah bisa mencabut kepekaan hatinya terhadap nikmat yang lebih besar. Dari sinilah rezeki terasa seret, bukan karena Allah pelit, tetapi karena manusia lupa cara menghargai pemberiannya. Jika kesalahan-kesalahan ini mulai disadari dan diperbaiki, maka pintu rezeki akan kembali terbuka perlahan. Karena Allah Maha Pengampun dan selalu memberi kesempatan bagi hambanya untuk memperbaiki cara bersyukur. Selama hati mau berubah, maka jalan keberkahan selalu tersedia. Syukur yang benar tidak lahir dari momen besar saja, tetapi dibentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Banyak orang ingin rezekinya bertambah, namun lupa
bahwa Allah melihat kesungguhan hamba dari hal-hal sederhana yang terus dijaga. Membiasakan syukur harian berarti melatih hati untuk selalu terhubung dengan Allah dalam setiap keadaan, baik saat lapang maupun sempit. Langkah pertama membangun kebiasaan syukur adalah dengan menyadari nikmat sejak membuka mata di pagi hari. Ketika seseorang bangun tidur dan masih diberi napas, kesehatan, serta kesempatan melanjutkan hidup, sejatinya ia sudah menerima rezeki yang sangat besar. Mengawali hari dengan kesadaran ini akan mengubah cara pandang sepanjang hari. Hati yang sadar nikmat sejak pagi akan lebih kuat menghadapi ujian yang datang siang dan sore. Kebiasaan berikutnya adalah membiasakan menyebut nikmat sebelum menyebut masalah. Banyak orang langsung fokus pada beban hidupnya. Padahal, jika ia mau berhenti sejenak dan menghitung nikmat, maka beban itu terasa lebih ringan. Menyebut nikmat bukan berarti menafikan masalah, tetapi menempatkan masalah pada porsi yang benar. Dengan cara ini, hati tidak mudah dikuasai oleh keluhan. Syukur harian juga dapat dibangun dengan cara menjaga ibadah wajib dan sunnah dengan penuh kesadaran. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk syukur tertinggi karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk berdiri di hadapannya. Setiap sujud adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan Allah dalam segala hal. Orang yang menjaga sholatnya dengan baik biasanya akan merasakan ketenangan yang membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka. Kebiasaan syukur berikutnya adalah melatih diri untuk berbagi secara rutin, meski dalam jumlah kecil. Sedekah harian, walau hanya sedikit, memiliki kekuatan besar dalam menjaga aliran rezeki. Allah tidak melihat besar kecilnya pemberian, tetapi ketulusan dan konsistensinya. Berbagi melatih hati untuk tidak bergantung pada apa yang ada di tangan, melainkan pada Allah yang Maha Memberi. Membangun syukur juga berarti membiasakan diri untuk menerima hasil usaha dengan lapang dada. Ketika hasil belum sesuai harapan, syukur tetap harus dijaga dengan meyakini bahwa Allah sedang mengatur waktu terbaik. Sikap menerima ini bukan tanda menyerah, tetapi tanda kepercayaan penuh kepada rencana Allah. Dari sinilah ketenangan lahir, dan ketenangan adalah magnet rezeki yang sering diremehkan. Syukur harian dapat diperkuat dengan cara menjaga ucapan. Membiasakan lisan dari kata-kata negatif, sumpah serapah, dan keluhan yang tidak perlu adalah bentuk syukur yang nyata. Setiap kata yang keluar mencerminkan kondisi hati. Lisan yang terjaga akan membuat suasana hidup lebih ringan dan penuh keberkahan. Selain itu, membangun kebiasaan syukur berarti memanfaatkan waktu dengan lebih sadar. Waktu adalah rezeki yang paling cepat habis, namun seringkali paling disia-siakan. Mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, meski sederhana, adalah bentuk rasa terima kasih kepada Allah atas kesempatan hidup. Waktu yang dijaga akan melahirkan produktivitas yang membawa rezeki. Syukur juga tumbuh ketika seseorang mau merenung sebelum tidur, mengingat kembali nikmat apa saja yang ia terima hari itu. Dengan cara ini, hati dilatih untuk menutup hari dengan rasa cukup, bukan dengan penyesalan dan keluhan. Kebiasaan ini akan membentuk jiwa yang tenang dan tidak mudah gelisah menghadapi hari esok. Ketika syukur menjadi kebiasaan harian, maka hidup tidak lagi terasa sempit. Meski penghasilan belum besar, rezeki terasa cukup. Kebutuhan terasa terpenuhi, dan hati terasa damai. Dari sinilah Allah biasanya menambahkan nikmat, karena hamba tersebut telah menunjukkan bahwa ia mampu menjaga titipannya. Syukur yang konsisten akan mengubah sedikit menjadi berkah, dan berkah inilah yang membuat rezeki terus mengalir tanpa disadari. Syukur tidak pernah berjalan sendirian, karena dalam perjalanan hidup seorang hamba, syukur selalu berdampingan dengan kesabaran dan doa. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Syukur mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sudah ada. Kesabaran melatih kita untuk bertahan ketika apa yang diharapkan belum datang.
Dan doa menjadi penghubung langsung antara kelemahan manusia dan kekuasaan Allah. Ketika seseorang bersyukur, ia sedang mengakui bahwa Allah telah berbuat baik kepadanya. Namun, pengakuan ini akan diuji melalui kesabaran, terutama saat rezeki terasa lambat atau kehidupan tidak berjalan sesuai rencana. Disinilah banyak orang mulai goyah, karena mereka ingin hasil cepat tanpa melalui proses pendewasaan jiwa. Padahal, Allah seringkali menunda bukan untuk menolak, tetapi untuk mempersiapkan hati agar lebih kuat menerima nikmat yang lebih besar. Kesabaran tanpa syukur akan terasa berat, karena hati hanya fokus pada penantian yang melelahkan. Sebaliknya, syukur tanpa kesabaran akan mudah rapuh ketika ujian datang. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kedua sikap ini agar berjalan beriringan. Orang yang mampu bersyukur dalam kesabaran akan merasakan ketenangan yang jarang dimiliki orang lain. Doa menjadi penyempurna dari syukur dan kesabaran. Melalui doa, seorang hamba menyerahkan hasil usahanya sepenuhnya kepada Allah. Bukan hanya permintaan, tetapi juga pengakuan bahwa kita tidak mampu mengatur segalanya sendiri. Ketika doa dipanjatkan dengan hati yang bersyukur dan sabar, maka doa itu menjadi lebih jujur dan lebih dekat untuk dikabulkan. Banyak orang berdoa dengan penuh tuntutan, seakan Allah harus segera memenuhi keinginannya. Padahal doa yang lahir dari syukur dan kesabaran justru penuh kepasrahan. Ia meminta dengan lembut, menerima dengan lapang, dan tetap percaya meski jawabannya belum terlihat. Inilah doa yang disukai Allah karena di dalamnya tidak ada kesombongan, hanya kebergantungan penuh kepadanya. Syukur menjaga hati agar tidak putus asa, kesabaran menjaga langkah agar tidak tergesa-gesa, dan doa menjaga hubungan agar tetap dekat dengan Allah. Ketika salah satu dari ketiganya hilang, maka keseimbangan hidup akan terganggu. Orang yang hanya bersabar tanpa berdoa bisa merasa hampa. Sementara orang yang hanya berdoa tanpa kesabaran mudah kecewa. Dalam urusan rezeki, ketiga sikap ini memiliki peran yang sangat besar. Syukur menjaga agar rezeki yang sudah ada tidak hilang. Kesabaran menjaga agar kita tidak mengambil jalan yang salah. Dan doa membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terlihat oleh mata. Banyak orang kehilangan keberkahan karena tergesa-gesa dan lupa bersabar. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk tetap jujur dalam usaha meski hasil belum sesuai harapan. Orang yang sabar tidak akan menghalalkan segala cara karena ia yakin bahwa rezeki yang bersih lebih membawa ketenangan. Syukur membuatnya puas dengan yang halal. Doa membuatnya yakin bahwa Allah akan mencukupkan. Ketika seseorang memadukan syukur, sabar, dan doa dalam hidupnya, maka ia tidak akan mudah gelisah menghadapi masa depan. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan rendah hati, dan menerima hasil dengan lapang dada. Hati yang seperti inilah yang paling siap menerima tambahan nikmat dari Allah. Allah Maha mengetahui waktu terbaik untuk setiap hambanya. Terkadang rezeki ditunda agar kita belajar bersabar. Terkadang dipercepat agar kita belajar bersyukur. Dan terkadang ditahan agar kita lebih dekat melalui doa. Semua itu bukan hukuman, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang seringkali tidak kita sadari. Jika kita mampu menjaga syukur saat diberi, bersabar saat diuji, dan berdoa dalam setiap keadaan, maka rezeki tidak hanya akan datang, tetapi juga membawa keberkahan dan ketenangan. Inilah kekayaan sejati yang tidak bisa diukur dengan angka, namun bisa dirasakan oleh hati yang dekat dengan Allah. Dan pada akhirnya, syukur bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan panjang yang membentuk cara kita menjalani hidup. Syukur mengajarkan kita untuk berjalan bersama Allah dalam setiap keadaan. Bukan hanya saat bahagia, tetapi juga saat diuji. Ketika seseorang benar-benar memahami makna syukur, ia tidak lagi sibuk mengejar dunia dengan rasa takut kekurangan, karena hatinya sudah penuh oleh rasa cukup. Rezeki yang melimpah bukan selalu tentang bertambahnya harta, tetapi tentang bertambahnya keberkahan dalam apa yang dimiliki. Banyak orang yang penghasilannya besar, namun hidupnya sempit dan penuh kegelisahan. Sebaliknya,
Ada yang hidup sederhana tetapi hatinya tenang dan kebutuhannya selalu tercukupi. Perbedaan ini bukan terletak pada jumlah rezeki, melainkan pada cara mensyukurinya. Syukur yang benar akan membentuk pribadi yang rendah hati saat diberi dan kuat saat diuji. Ia tidak mudah sombong ketika berhasil dan tidak mudah putus asa ketika gagal. Dalam setiap keadaan, ia selalu menemukan alasan untuk bersyukur karena ia yakin Allah tidak pernah salah dalam memberi maupun menahan. Keyakinan inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan. Ketika syukur sudah menjadi bagian dari jiwa, maka usaha tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai ibadah. Setiap langkah yang diambil diniatkan untuk mencari ridho Allah, bukan sekedar mengejar hasil. Dari niat inilah lahir keberkahan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Rezeki yang datang pun terasa lebih menenangkan karena diperoleh dengan cara yang benar. Syukur juga membebaskan hati dari kecemasan berlebihan tentang masa depan. Orang yang bersyukur percaya bahwa Allah yang mencukupkan hari ini adalah Allah yang sama yang akan mencukupkan hari esok. Ia tetap berusaha, tetapi tidak tenggelam dalam kekhawatiran. Ketika hasil belum terlihat, ia bersabar. Ketika nikmat datang, ia merendah. Allah tidak meminta kita menjadi hamba yang sempurna, tetapi hamba yang terus belajar memperbaiki diri. Syukur adalah proses yang tumbuh seiring waktu, melalui kesadaran, latihan, dan keikhlasan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar mensyukuri nikmat, yang mungkin kemarin kita abaikan. Jika selama ini rezeki terasa sempit, mungkin bukan karena Allah menahan, tetapi karena hati belum sepenuhnya siap menerima. Dengan memperbaiki cara bersyukur, hati menjadi lebih lapang. Dan kelapangan inilah yang mengundang rezeki. Allah maha lembut dalam memberi dan maha bijaksana dalam mengatur. Jangan menunggu kaya untuk bersyukur, karena justru syukurlah yang akan membuka jalan menuju kecukupan. Jangan menunggu hidup sempurna untuk bersyukur, karena kesempurnaan hidup lahir dari hati yang pandai bersyukur. Apapun keadaan kita hari ini, selalu ada alasan untuk mengucap terima kasih kepada Allah. Mulailah dari hal kecil, dari napas yang masih berembus, dari kesempatan untuk belajar, dari keluarga yang menemani, dari iman yang masih terjaga. Ketika hal-hal kecil ini dihargai, maka Allah akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Inilah sunatullah yang tidak pernah berubah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur, sehingga rezeki yang datang tidak hanya melimpah secara jumlah, tetapi juga penuh keberkahan dan ketenangan. Karena rezeki terbaik bukanlah yang paling banyak, melainkan yang paling mendekatkan kita kepada Allah. Sahabat semua, jika pesan ini memberi manfaat, menenangkan hati, atau mengingatkan kita tentang indahnya bersyukur kepada Allah, maka jangan ragu untuk memberikan dukungan agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Setiap dukungan yang Anda berikan bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk kembali mengingat Allah dan mensyukuri nikmat-Nya. Silahkan renungkan nikmat apa yang hari ini paling ingin Anda syukuri, atau pelajaran apa yang paling menyentuh hati dari pembahasan ini. Semoga hal itu menjadi penguat dan pengingat bagi saudara kita yang sedang diuji dan membutuhkan harapan. Dengan menyebarkan kebaikan, Anda ikut mengambil bagian dalam dakwah yang menyejukkan. Semoga setiap niat baik Anda menjadi amal jariah, dicatat sebagai kebaikan, dan dibalas Allah dengan rezeki yang berkah, hati yang lapang, serta hidup yang penuh ketenangan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.